Berani karena benar, takut karena salah. Peribahasa yang sudah sering kita dengarkan, yang ingin memberitahukan kepada kita kalau kita benar tidak perlu takut, karena itu akan membuat kita berani bertindak atas alasan sebuah kebenaran. Begitu juga kalau kita melakukan kesalahan, biasanya kita sembunyi dan jadi takut. Tentu saja kalimat tadi atau peribahasa itu mau beritahu kepada kita berlandaskan akan kekuatan keberanian, yaitu kebenaran. Namun sebenarnya bukan saja kebenaran yang membuat seseorang berani. Kitab suci justru mengatakan satu kekuatan lain melampaui kebenaran yang merupakan kekuatan untuk orang menjadi berani. Yaitu apa? Cinta kasih. Berani karena cinta kasih. Apa maksudnya? Mari kita renungkan bersama sabda Tuhan. Saya Nikolas Kurniawan menyapa lagi dalam sabda Tuhan menyapa hari ini dari 2 ayat. Pertama dari 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Dua bacaan ayat yang tadi diungkapkan ini berangkat dari sebuah kekuatan keberanian seseorang, yaitu cinta kasih. Yang tentu saja dalam hal ini cinta kasih ini bukan cinta kasih yang bicara soal perasaan sampai seorang menjadi baper atau membawa kepada sebuah feeling yang berlebihan, overthinking, overfeeling, overloving. Bukan itu, tetapi sebuah cinta kasih yang berasal dari Allah. Sebuah cinta kasih yang berasal dari kekuatan bukan manusiawi, tapi kekuatan ilahi, yaitu dari Tuhan sendiri. Dan inilah yang memberikan kepada setiap orang sebuah keberanian. Sebuah keberanian untuk bertindak. Dalam 2 Timotius tadi dikatakan bahwa Tuhan beri kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 3 hal yang mau mendeskripsikan tentang sebuah keberanian lawan dari sebuah ketakutan. Yaitu ada kekuatan di sana, ada cinta kasih dan ketertiban itu. Ini yang menyebabkan seorang menjadi berani. Pengkaitan antara kasih dan ketakutan itu makin jelas lagi di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 yang mengatakan dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut tidak sempurna dalam kasih. Kasih yang mau diungkapkan di sini adalah sebuah cinta kasih Tuhan yang mengenyahkan segala macam ketakutan. Karenanya jelas sekali 2 ayat yang kita renungkan ini mau memberitahu kepada kita bahwa kekuatan keberanian kita sebenarnya bukan semata bicara kebenaran. Karena kadangkala ada juga orang yang punya kebenaran tapi tetap menjadi takut untuk bisa menyatakannya. Punya kebenaran, tahu kebenaran tetapi tidak mau bicarakan dan tidak mau ungkapkan, ada ketakutan di sana. Masih ada takut padahal sudah tahu keberanian dan tahu yang benar yang mana. Tetapi kitab suci justru memberitahukan lebih dari sekedar kebenaran sebagai kekuatan seorang untuk melakukan sebuah keberanian. Ada satu yang lebih powerful dari sebuah kebenaran, yaitu cinta kasih yang mengenyahkan segala macam ketakutan, yang membangkitkan sebuah kekuatan, cinta kasih dan ketertiban. Luar biasa, Tuhan kita adalah Tuhan yang memampukan oleh cinta kasih yang berkhasiat dan dahsyat itu mendorong seseorang untuk menjadi berani. Kita lihat contoh-contoh di dalam kitab suci banyak sekali. Misalnya Daud melawan Goliat. Apa yang membuat dia bisa menang? Apa yang menyebabkan dia berani melawan sosok musuh yang tidak sebanding dengan dirinya yang kecil, sementara musuhnya bertubuh besar yang sebenarnya dia bisa saja kalah. Tapi dia dipenuhi oleh cinta kasih Allah yang membuat dia menghadapi segala sesuatu dengan kekuatan cinta kasih itu. Makanya dia katakan kepada Goliat, "Engkau datang dengan tombak dan lembing, tapi aku datang dengan kekuatan Allah semesta alam." Jelas sekali Daud berani karena cinta kasih Allah memenuhi hidupnya.
Dan begitu juga kalau kita menemukan misalnya di perjanjian baru ada Petrus yang berkhotbah dengan berani di hari Pentakosta. Karena apa? Cinta kasih dari Roh Ilahi yang tercurah di hari Pentakosta itu mendorong dia untuk berani berkata-kata. Bukan dia tahu kebenaran saja, sebelumnya dia udah tahu kebenaran. Tapi tanpa cinta kasih yang dicurahkan lewat karya Roh Kudus itu, tidak mampu dia untuk bisa berkata-kata. Sebelumnya dia menyangkal Yesus. Sebelumnya bahkan dia mudah sekali bicara sembrono dengan kata-katanya. Tetapi ketika cinta kasih dari Roh Kudus itu memenuhi hatinya, dia berani berkata-kata, menyatakan kebenaran. Dan ini justru bisa membuat orang bertobat. Bukan sekedar sesumbar bicara soal hal-hal yang bicara keberanian, tetapi justru hal-hal yang benar-benar membuat dia menyampaikannya oleh gerakan cinta kasih ilahi, dan dia berani menyatakan kebenaran. Lalu kemudian kalau memang kita tahu berani karena cinta kasih ini sesuatu kekuatan yang membuat kita bisa terus berani menghadapi hidup, berani untuk hidup, bahkan berani untuk hadapi berbagai macam persoalan, menjalani apapun juga, maka kita perlu mendisiplinkan cinta kasih kita dalam bentuk apa? Terus setiap hari minta Tuhan isi penuhi bejana hati saya dengan cinta kasih-Mu. Karena itu akan memberi kekuatan yang luar biasa menghadapi hari esok. Berani hidup dan hidup berani karena cinta kasih ada di dalam hati kita. Dan yang kedua, disiplin yang kita perlu lakukan bukan saja memberi diri diisi oleh cinta kasih lewat sabda Tuhan, mungkin tetap mengingat dan bagaimana Tuhan mengasihi kita, mungkin kita berdoa agar cinta kasih Tuhan memenuhi kita. Yang kedua adalah rutin melakukannya setiap hari. Ada daily loving, ada sebuah praktek mencintai yang dilakukan setiap hari. Dan ini makin membuat cinta kasih itu bertambah, bertumbuh karena dipraktikkan, dibagikan, dipecah-pecahkan dan di-sharingkan. Itu akan membuat cinta kasih makin berlipat kali ganda di dalam para pelakunya. Mari coba lakukan itu. Karena semakin jiwa kita diisi oleh cinta kasih dan kita memberi diri kita untuk diisi oleh cinta kasih Allah dan rutin melakukannya setiap hari agar makin berlipat kali ganda dan menjadi tambah banyak dalam hati kita dan jiwa kita, maka dampaknya adalah semakin kita berani hadapi dan jalani apapun juga. Ini kekuatan iman kita. Karenanya hari ini mungkin kau yang sedang takut, sedang khawatir hadapi hari esok. Coba periksa tangki kasih kita gimana di hati. Mungkin jangan-jangan sedang minus, sedang kurang, sedang tidak ada, sedang kosong. Minta lagi Tuhan penuhi saya dengan cinta kasih-Mu, supaya saya fighting lagi, saya kuat lagi, saya hadapi segala sesuatu karena kekuatan cinta-Mu yang menggerakkanku. Bukan kekuatan kebencian, karena kekuatan kebencian kalau menggerakkan seorang untuk jadi berani, akhirnya destruktif dan menghancurkan. Tapi kekuatan cinta kasih ketika menggerakkan seseorang untuk berani, maka itu akan konstruktif, membangun seseorang, bahkan memberikan seseorang sebuah kedamaian sejati. Mari kita praktekkan berani karena cinta kasih. Karenanya berani untuk tetap mencintai dan mengasihi sekalipun tantangan begitu banyak. Tuhan mengasihi kita sekalian, mohonkan terus tangki kasih kita di hati dipenuhi oleh kasih ilahi. Tuhan memberkati, Tuhan mengasihi dan beserta dengan kita semua. Amin.